Halo guys, Geoff di sini dan kita kembali di channel Kilas Dunia. Oke, kali ini kita akan membahas tentang misteri kotak emas El Dorado. Kita langsung aja ke ceritanya. Check this out. Legenda El Dorado atau dikenal sebagai kotak emas dimulai saat penaklukan para petualang Eropa dari Spanyol dan Portugal ke Amerika Selatan pada abad 16 dan 17. Mereka menemukan kebudayaan asing dengan kekayaan melimpah. Ketika Hernan Cortes melawan Montezuma, Raja Aztec pada tahun 1519, mereka menemukan kota yang dipenuhi emas dan permata. Di Inca, Pizarro menemukan harta yang sama melimpahnya saat mengalahkan Atahualpa. Harta berlimpah yang membutakan para petualang Eropa. Istilah El Dorado sendiri bisa dirunut dari laporan Juan Rodriguez Fraile. Kisahnya dimulai dari tradisi kaum Muisca di wilayah yang sekarang masuk Kolombia. Setiap pergantian kepemimpinan, Sipa atau raja terpilih diarak dengan perahu berhias emas dan batu-batu mulia ke tengah-tengah danau Guatavita yang keramat. Danau yang terbentuk akibat letusan gunung berapi itu terletak di wilayah Cundinamarca. Sementara sang calon raja berlayar ke tengah danau, penduduknya memenuhi pinggiran danau. Sang calon raja baru itu telanjang, tetapi sekujur tubuhnya dilapisi serbuk emas. Di puncak acara, sang calon raja menyelam ke dalam danau. Ketika muncul, tubuhnya sudah bersih dari serbuk emas. Ia pun resmi memangku jabatan pemimpin tertinggi di Muisca. Emas dan perlengkapan upacara lainnya ditenggelamkan ke dalam danau. Upacara ini merupakan persembahan pada dewa. Rakit yang berhias emas dan batu mulia yang digunakan dalam upacara tersebut ditemukan para ilmuwan di Gua Pasca, Kolombia pada tahun 1856. Upacara itu sendiri berakhir ketika Muisca ditaklukkan oleh orang-orang Spanyol pimpinan Gonzalo Jimenez de Quesada. Mereka merebut emas dan perhiasan, tetapi jumlahnya tak seberapa. Spanyol tak menemukan emas lainnya, tetapi mereka menemukan danau Guatavita. Kota emas El Dorado, awal istilahnya adalah El Hombre Dorado, artinya manusia emas, atau El Rey Dorado, artinya raja emas. Ini merujuk pada raja yang sekujur tubuhnya tertutup lapisan emas. Anehnya, seiring dengan peralihan zaman, nama El Dorado bergeser menjadi istilah untuk kota emas dan bukan merujuk lagi pada sang raja Muisca tersebut. Lambat laun, kota emas berganti menjadi kerajaan hingga akhir peradabannya. El Dorado yang baru adalah kota mistis yang jalannya dilapisi emas. Kotanya dipenuhi kuil-kuil emas dan tambang emas serta perak. Antara tahun 1530 hingga 1650, para penjelajah Eropa berlomba-lomba menyusuri pegunungan, hutan, sungai, dataran, dan perbukitan di Amerika Selatan untuk mencarinya. Pencari Manolo yang paling terkenal adalah Sir Walter Raleigh, penjelajah Inggris favorit Ratu Elizabeth pertama. Dia 2 kali mengunjungi Guyana. Pada kunjungan kedua, tahun 1617, ia mengirim anaknya Watt untuk menyusuri sungai Orinoco. Dia sendiri tinggal di perkemahan di Pulau Trinidad. Ekspedisi itu pun berakhir dengan bencana. Anaknya terbunuh oleh orang Spanyol. Dengan tangan hampa, akhirnya Raleigh kembali ke Inggris hanya untuk menjemput maut. Pada tahun 1618, Raja James menghukumnya akibat menolak perintah kerajaan untuk menghindari konflik dengan orang Spanyol. Namun namanya diabadikan sebagai nama kota di North Carolina. Percy Fawcett
merupakan seorang penjelajah besar yang juga terobsesi dengan kota emas. Ia menyebutnya dengan kota Set. Ia percaya kota Set terdapat di pedalaman Brasil. Pada tahun 1925, bersama anaknya Jack dan rekannya, Fawcett masuk ke dalam rimba Brasil dan hilang untuk selamanya. Para penjelajah lainnya tewas mengenaskan akibat gigitan nyamuk dan serangga, kelaparan, diserang binatang buas, atau bertikai dengan penduduk lokal. Beberapa pemburu emas kembali pada akar legenda El Dorado. Mereka percaya harta karun El Dorado terletak di kedalaman danau Guatavita. Pada tahun 1545, Lorenzo Fonte dan Hernan Perez de Quesada mencoba mengeringkan danau itu. Sebagian air danau memang surut. Di tepian danau, mereka menemukan serpian-serpian emas. Mereka yakin masih banyak emas yang tersimpan di tengah danau. Sayangnya, mereka tidak bisa menguras habis air danau Guatavita. Upaya serupa dilakukan pada tahun 1580 oleh Antonio de Sepulveda, meski nyaris tanpa hasil. Para pemburu emas lainnya meneruskan upaya tersebut hingga pemerintah Kolombia secara resmi melarang orang-orang mengusik danau Guatavita pada tahun 1965. Kini danau itu resmi menjadi sewaka alam. Keturunan Muisca pun bisa tenang melihat danau keramat mereka tidak diobok-obok lagi oleh para pencari emas. Sekalipun gagal ditemukan, mitos El Dorado juga secara tidak sengaja menguntungkan bagi ilmu pengetahuan. Dalam pencarian kota emas itulah dunia luar mengenal Sungai Amazon, sungai terpanjang di dunia. Saat itu, Sungai Amazon memiliki nama berbeda-beda: Rio Grande, Mar Dulce, dan Rio de Canela. Pada tahun 1541, Gubernur Quito dan juga adiknya, Francisco Pizarro de Urenola, mengerahkan ratusan prajurit dan penduduk lokal untuk mencari El Dorado. Saat menyusuri, iring-iringan perahu yang dipimpin Francisco de Urenola diserang beberapa perempuan Ikambiada. Mereka teringat pada legenda Amazon dari Yunani kuno tentang kaum Amazon, kelompok yang terdiri dari perempuan pejuang. Berdasar itulah, secara resmi Raja Charles V mengesahkan nama Sungai Amazon. Apakah legenda itu hanya ilusi? Tergantung dari mana melihatnya. El Dorado, sekalipun disalahartikan sebagai kota emas, punya konsep berbeda di tangan para pemburu harta, terutama dari Eropa. Di mata mereka, emas adalah tujuan utama. Emas dinilai karena mahal dan dianggap sebagai lambang kemakmuran dan kekayaan. Tetapi bagi penduduk Muisca dan peradaban Amerika Tengah dan Selatan, emas bukan semata-mata lambang kemakmuran. Emas adalah piranti persembahan bagi dewa-dewa. Emas punya arti spiritual dan tak ada hubungannya sama sekali dengan dunia. Oke, sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.